Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 21. Han Qi hendak meninggalkan ruang kerja ketika dia membuka pintu dan bertemu dengan Han Tianyu yang belum bercukur. Melihat Han Tianyu, Han Qi sedikit mengernyit. Anak ini pergi ke istana embun beku lebih dari sebulan yang lalu dan dipukuli oleh Fang Yu. Dia baru saja pulih dari luka-lukanya. Saudaraku, kamu mau pergi kemana? Han Tianyu bertanya. Ayo kita lihat pertunjukan yang bagus, kata Han Qi. Pertunjukan yang bagus. Pertunjukan bagus apa? Han Tianyu bertanya. Jika kamu tertarik, kamu bisa mengikuti. Tentu saja, pertunjukan bagus ini akan menarik perhatian seluruh dunia seni bela diri Huaibei, kata Han Qi sambil tersenyum sinis. Sambil berbicara, Han Qi mulai menuruni tangga. Setelah berjalan beberapa langkah, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Bantu aku menyebarkan berita ini, Han Qi keluar dan menelepon. Baru setelah dia menutup telepon, Han Tianyu bertanya, saudaraku, kemana kita akan pergi sekarang? Keluarga Zeng. Han Qi melirik Han Tianyu dan berkata. Saat Fang Yu dan Qin Lang masih dalam perjalanan ke rumah Zeng, sebuah berita menyebar di Huaibei. Fang Yu yang dicari keluarga Zeng muncul. Terlebih lagi, Fang Yu sudah menuju ke keluarga Zeng. Badai yang telah berlangsung selama hampir 2 bulan ini akhirnya akan segera berakhir. Berita itu menyebar seperti badai, sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah jam, sebagian besar keluarga seni bela diri di Huaibei mengetahui berita tersebut dan mengirim orang ke keluarga Zeng satu demi satu. Ini bukan hanya untuk pertunjukan. Keluarga besar seni bela diri hanya peduli pada satu hal, yaitu seberapa kuat keluarga Zeng. Menurut tetua keluarga Zeng, master di belakang Fang Yu kemungkinan besar ada seorang ahli di bidang seni bela diri. Sangat cocok bagi seorang suci bela diri untuk membantu keluarga-keluarga ini menguji kekuatan keluarga Zeng. Adapun hasilnya, tidak peduli sama sekali. Selama Fang Yu dan Tuan di belakangnya masuk ke dalam keluarga Zeng, yang ada hanya kematian. Zeng Yan bukan satu-satunya orang suci bela diri di keluarga Zeng. Mereka juga memiliki 2 orang tua yang berada di puncak seni bela diri, dan puluhan Grandmaster. Tidak peduli seberapa kuat orang di belakang Fang Yu, dia hanyalah satu orang. Sangat mustahil bagi satu orang untuk bertarung melawan keluarga seni bela diri. Terutama keluarga seni bela diri ini adalah keluarga Zeng dengan dasar yang sangat kuat. Di Huaibei, keluarga Chen. Kepala keluarga, Chen Nansheng, sedang duduk di sofa di aula, dan Chen duduk di seberangnya. Kamu harus pergi ke rumah Zeng dan melihatnya, kata Tuan Chen. Yah, hanya saja Luo'er sedang mundur akhir-akhir ini, dan aku belum memutuskan siapa yang harus menemaniku, kata Chen Nansheng dengan sungguh-sungguh. Biarkan Yi'er menemanimu, lagi pula dia tidak punya pekerjaan lain, kata Tuan Chen. Mendengar ini, Chen Nansheng mengerutkan kening dan berkata, Chen Yi. Membiarkan bajingan ini tetap di sini hanya akan membuat orang tertawa. Jangan khawatir, protagonis hari ini adalah keluarga Zeng. Siapa yang akan fokus pada Anda dan Chen Yi? Tuan Chen berkata sambil tersenyum. Chen Nansheng berdiri dan bertanya lagi, jika Zeng Yan mengajukan pertanyaan, bagaimana saya harus menjawabnya? Gunakan sikap apapun yang Anda butuhkan. Tidak perlu takut, tapi jangan terlalu mencolok. Tuan Chen menyesap tehnya dan berkata, dimengerti. Chen Nansheng mengangguk, berbalik dan bersiap untuk pergi. Ngomong-ngomong, mundurnya Chen Luo untuk menyerang alam martial Sein, tidak boleh disebarkan sebelum Chen Luo keluar dari pengasingan. Jangan sampai bocor. Tuan Chen mengingatkan dari belakang. Chen Nansheng tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan keluar. Rumah Zeng, di lobi. Penatua Agung Zeng Yan sedang duduk di kursi tinggi, dengan senyuman di matanya, dan berkata pada dirinya sendiri, menarik, Fang Yu berinisiatif untuk datang ke keluarga Zeng kita. Kita baru mengetahui berita ini, tetapi keluarga bangsawan lainnya sudah bergegas ke tempat kita. Kecepatan penyebaran berita ini jelas didorong oleh seseorang di baliknya, kata Yang Yinzu, yang berdiri di bawah. Ini adalah hal yang baik. Tujuan awal kita menyatakan perang secara terbuka terhadap Fang Yu adalah untuk membangun otoritas kita. Bahkan jika tidak ada orang seperti itu di belakang layar, kita masih harus mempublikasikan masalah ini, kata Zeng Xiuchen di samping. Itu benar, tapi pertama-tama kita harus memastikan apakah berita itu benar. Kepala keluarga,
Zheng Rong berkata, tidak ada berita dalam 2 bulan terakhir, dan saat dia muncul, dia segera datang ke keluarga Zheng kita. Anak ini tidak punya otak, atau dia hanya berani. Berita ini kemungkinan besar benar. Kalau tidak, apa gunanya menipu orang-orang dari keluarga besar agar mengunjungi keluarga Zheng kita? Zheng Xiuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tuan di belakang Fang Yu ingin mengambil inisiatif. Zheng Yan menyipitkan mata dan bergumam. Zheng Xiuchen tidak berkata apa-apa. Saat Fang Yu bertarung melawan Guru Long, dia dan Yang Yinzu sama-sama hadir. Dari apa yang mereka lihat, Fang Yu adalah satu-satunya yang bertarung melawan Guru Long saat itu. Jika ada ahli di belakang Fang Yu, maka kemungkinan besar ahli tersebut bukanlah orang yang mandiri, melainkan jiwa yang tersembunyi di dalam tubuh Fang Yu. Dia menyebutkan hal ini kepada Zheng Yan, dan Zheng Yan juga berpikir itu mungkin. Tapi, tidak peduli siapa master ini dan dalam bentuk apa dia muncul, hanya ada satu akhir yang menunggunya hari ini. Itu adalah kematian. Panggung telah disiapkan. Selama Fang Yu dan karakter pendukungnya datang, pertunjukan akan dimulai. Hari ini, akan menjadi hari di mana keluarga Zheng akan mengejutkan seluruh dunia seni bela diri Huaibei. Ketika seluruh Huaibei bergejolak, Fang Yu dan Qin Lang sedang duduk di taksi, mengemudi perlahan ke rumah Zheng. Di dalam mobil, Fang Yu bermain dengan ponselnya dengan bosan. Qin Lang, di sisi lain, gugup dan melihat pemandangan yang lewat di luar jendela. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menemukan pembunuh yang ingin menyakiti Qin Yimo? Setelah beberapa saat, Fang Yu mengangkat kepalanya dan bertanya. Belum. Qin Lang kembali sadar dan menjawab. Masih belum ditemukan. Apakah level keluarga Qinmu begitu rendah sekarang? Kata Fang Yu dengan alis sedikit terangkat. Di ibu kota, tidak banyak orang yang berani mengomentari keluarga Qin seperti ini. Tapi datang dari Fang Yu, yang sepertinya berusia di bawah 20 tahun, dia tidak bisa membantahnya. Alasan utamanya adalah pihak lain sudah lama tidak mengambil tindakan, dan kami tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut, sehingga penyelidikan terhenti. Karena alasan ini, sepupu saya ingin kembali ke Jiangnan beberapa kali. Untuk menarik para pembunuh itu, dan untuk mengambil tindakan. Tetapi dia dihentikan oleh pamanku dan bibiku. Kata Qin Lang. Bukan tidak mungkin berinisiatif memancing sendiri, asalkan dia dilengkapi dengan aparat keamanan yang cukup, kata Fang Yu. Sepupuku mengatakan hal yang sama, tapi paman dan bibiku tidak setuju, jadi aku harus menyerah. Kata Qin Lang. Mendengarkan orang tuamu selalu benar. Biarkan sepupumu tinggal di ibu kota, kata Fang Yu ringan. Taksi itu perlahan melaju ke kawasan perkotaan. Sopir, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba? Fang Yu bertanya. Pengemudi yang sedang mengemudi melirik navigasi dan berkata, ini akan memakan waktu sekitar setengah jam. Bagus. Fang Yu menutup matanya dan berdiam. Sebelum Fang Yu tiba di keluarga Zheng, perwakilan dari banyak keluarga bangsawan telah tiba. Zheng Rong berdiri di depan pintu untuk menerima para tamu dan berkata sambil tersenyum, semuanya, silakan langsung ke panggung kompetisi keluarga Zheng kami. Segera, perwakilan dari berbagai keluarga bangsawan dibawa ke tahap kompetisi dalam keluarga Zheng. Di sebelah platform kompetisi terdapat area datar yang kosong. Platform kompetisi ini biasanya digunakan sebagai wadah para anggota keluarga untuk saling berkompetisi. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Di mana Fang Yu? Banyak orang bertanya dengan bingung. Waktu berlalu dengan lambat, dan semakin banyak orang berkumpul di samping panggung kompetisi keluarga Zheng. Namun panggung kompetisi masih kosong. Kenapa belum ada siapa-siapa? Di mana Fang Yu? Di mana tetua-tertua keluarga Zheng? Beberapa orang tidak sabar menunggu. Pada saat ini, lusinan napas mengalir ke arahnya. Ekspresi semua orang berubah dan mereka menoleh untuk melihat tidak jauh. Mereka melihat lusinan sosok muncul di udara. Orang-orang ini mengenakan jubah militer biru tua secara seragam, dan aura mereka terlihat sepenuhnya. Di antara kelompok orang ini, orang dengan tingkat kultivasi terendah masih berada di tingkat master. Sekelompok orang ini muncul di udara, membentuk aura yang sangat kuat yang menekan semua orang yang hadir. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang tersebut mendarat di tanah datar di belakang panggung kompetisi, berdiri tegak dengan ekspresi serius. 37 Grandmaster, 10 Martial Lord, dan 1 Martial Saint. Inilah kekuatan inti keluarga Zheng, inilah fondasi keluarga Zheng. Ini adalah keluarga seni bela diri nomor 1 di Huaibei. Melihat sekelompok prajurit kuat di depan mereka,
perwakilan keluarga bangsawan merasakan jantung mereka berdetak kencang dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dalam keluarga pencaksilat, sungguh luar biasa memiliki seorang ahli bela diri. Tetapi keluarga Zeng memiliki 10 ahli bela diri, dan mereka juga memiliki seorang suci bela diri yang luar biasa. Batas atas dan batas bawah hal ini, sangat tinggi. Bab 322. Saat semua orang terkejut, Zeng Yan melompat ke panggung kompetisi. Usia lebih dari 90 tahun sudah merupakan usia yang sangat tinggi bagi manusia biasa atau pejuang tingkat rendah. Pada usia ini, tidak hanya wajah yang menjadi layu, fungsi tubuh juga akan sangat berkurang. Namun berdiri di panggung kompetisi, Zeng Yan, mengenakan jubah bela diri hitam, tidak hanya terlihat sama dengan pria berusia 30-an atau 40-an, tetapi energi dan energinya juga lebih tinggi daripada orang biasa. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, dan siapapun yang melihatnya akan merasa seperti disambar petir. Karena Anda sangat tertarik dengan keluarga Zeng kami hanya akan menunjukkan kepada semua orang, apa yang bisa kami tunjukkan hari ini. Saya harap semua orang puas. Zeng Yan berdiri di panggung kompetisi dan berkata. Suaranya seperti bel yang keras, menembus ke telinga semua orang yang hadir. Hari ini, aku akan membiarkan Fang Yu terbunuh di sini untuk membalaskan dendam saudara ketigaku. Karena semua orang ada di sini, sebagai saksi, kita akan menyaksikan momen ini bersama-sama. Zeng Yan melanjutkan, dengan nada agak bersemangat. Setelah menerobos ke alam martial Sein, dia sudah lama merasa gatal dan ingin mencari seseorang untuk bertarung. Namun, tak seorang pun di Huaibei bisa menarik perhatiannya. Sekarang Fang Yu akan datang ke rumahnya, itu bisa menjadi batu loncatan pertamanya setelah meninggalkan pengasingan. Saat Zeng Yan berbicara, gelombang aura menakutkan terpancar dari tubuhnya, yang membuat perwakilan keluarga besar yang hadir merasa merinding di hati mereka. Aura martial Sein terlalu kuat. Orang seperti itu yang berdiri di panggung kompetisi memberi mereka rasa penindasan yang lebih kuat daripada 10 ahli bela diri. Fang Yu dan Qin Lang datang ke pintu rumah Zeng dan menemukan lusinan mobil diparkir di ruang terbuka di depan pintu. Sepertinya ada banyak orang, kata Fang Yu dengan sedikit cemberut. Sepertinya banyak orang yang menunggumu datang, kata Qin Lang. Saat ini, mobil mewah lain berhenti di belakang Fang Yu. Pintu mobil terbuka, dan orang yang keluar dari mobil adalah saudara laki-laki Han Qi dan Han Tianyu. Melihat Fang Yu, mata Han Qi bergerak, lalu dia tersenyum, melambaikan kipas kertas di tangannya, dan berjalan ke depan. Ketika Han Tianyu di samping melihat Fang Yu, kakinya menjadi lemah. Dia tidak melupakan rasa sakit karena dipukuli dengan kejam oleh Fang Yu di Istana Embun Beku terakhir kali. Setelah pulang ke rumah saat itu, ia terbaring di tempat tidur selama setengah bulan sebelum cedera di pinggangnya pulih. Tuan Fang. Han Qi menghampiri Fang Yu dan menyapanya. Fang Yu melirik Han Qi dan berkata, ada begitu banyak orang, apakah kamu yang menyebarkan berita itu? Iya, apa yang akan dilakukan Tuan Fang sekarang, jika berhasil, pasti akan sangat menggemparkan. Saya menyebarkan berita ini hanya untuk membangun panggung yang lebih tinggi bagi Tuan Fang, kata Han Qi sambil tersenyum. Tapi aku tidak suka bersikap terlalu menonjol, kata Fang Yu ringan. Ini bukan masalah menjadi orang terkenal. Bahkan jika saya tidak menyebarkan berita, keluarga Zeng akan melakukannya. Mereka hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memamerkan otot mereka. Inilah yang saya katakan pada Anda di telepon tadi. Saya sudah menyebutkannya sebelumnya. Han Qi berkata sambil maju selangkah dan mendekati Fang Yu. Tuan Fang, Anda memiliki satu kesempatan terakhir sekarang. Jika Anda setuju untuk bekerja sama dengan keluarga Han kami, kita dapat pergi dari sini sementara, dan kemudian menerapkan rencana yang lebih lengkap. Han Qi merendahkan suaranya dan berkata. Fang Yu melirik Han Qi, berbalik dan berjalan ke rumah keluarga Zeng. Han Qi tetap di tempatnya, ekspresinya tidak berubah, dan dia menyipitkan mata pada sosok Fang Yu dan Qin Lang yang pergi. Saudaraku, bukankah kita akan masuk? Han Tianyu berjalan dan bertanya. Jangan khawatir, tunggu sebentar, kata Han Qi. Fang Yu merasakan aura prajurit keluarga Zeng dan berjalan langsung menuju panggung kompetisi. Saat jarak semakin dekat, Qin Lang di samping juga merasakan aura yang sangat kuat. Ekspresi Qin Lang berubah. Aura ini mungkin menjadi lawan Fang Yu hari ini. Qin Lang memandang Fang Yu dan menemukan bahwa Fang Yu masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya dan berjalan ke depan. Segera, mereka tiba di depan panggung kompetisi keluarga Zeng.
Zheng Yan awalnya berbicara, tetapi ketika Fang Yu muncul di bidang penglihatannya, kata-katanya tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat matanya dan menatap lurus ke arah Fang Yu di belakang kerumunan, matanya sangat tajam. Semua orang tertegun dan berbalik mengikuti pandangan Zheng Yan dan melihat Fang Yu dan Qin Lang. Saat ini, Fang Yu sedang melihat Zheng Yan. Ledakan. Sebuah kekuatan besar menekan bahu Fang Yu, menyebabkan tanah di bawah kaki Fang Yu retak. Tapi Fang Yu masih melakukan gerakan yang sama, dan tidak ada yang aneh di wajahnya. Orang ini adalah Fang Yu. Semua orang memandang Fang Yu dengan keterkejutan di mata mereka. Pemuda seperti itu benar-benar berani datang ke keluarga Zheng sendirian, dan bertarung melawan martial Saint Zheng Yan. Kamu terlalu berani. Tahap jiwa yang baru lahir, saya sudah lama tidak bertemu dengan biksu tahap Yuanying. Fang Yu memandang Zheng Yan di panggung kompetisi, matanya bergerak sedikit. Zheng Yan menatap Fang Yu, hanya dengan tatapan dingin di matanya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum dan mengucapkan 4 kata, kamu sangat berani. Fang Yu memandangi sekelompok orang di depannya, lalu memandang Qin Lang di sebelahnya, dan berkata, tetaplah di sini, aku akan naik ke sana. Kemudian, Fang Yu mengabaikan kekuatan besar yang diberikan padanya dan melompat ke panggung kompetisi. Fang Yu, kamu akhirnya muncul. Pada saat ini, di atap sebuah villa di kejauhan, mata Yang Yinzu terbuka lebar menatap sosok Fang Yu. Matanya dipenuhi mata merah dan kebencian. Dia meraih pagar pembatas dengan kedua tangannya, urat-urat muncul di punggung tangannya. Pada saat ini, Zheng Xiuchen muncul di sampingnya, menepuk pundaknya dan berkata, jangan khawatir, kali ini Tetua Agung secara pribadi mengambil tindakan. Fang Yu tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, dan balas dendammu pasti akan terbalas. Yang Yinzu melirik Zheng Xiuchen dan bertanya dengan suara serak, setelah Fang Yu meninggal, bisakah tubuhnya diserahkan kepada saya untuk dibuang? Zheng Xiuchen tersenyum, membelai rambut Yang Yinzu, dan berkata, tentu saja, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengannya. Jumlah kalian cukup banyak. Fang Yu menoleh untuk melihat sisi lain panggung kompetisi, di mana lebih dari 30 Grandmaster dan 10 Master bela diri berdiri tegak. Sementara Fang Yu memandangi sekelompok prajurit, kelompok prajurit itu juga membalas tatapan dingin dan mematikan ke arah Fang Yu. Semburan niat membunuh yang luar biasa ini bisa membuat prajurit biasa menjadi lemah dan jatuh ke tanah. Tapi Fang Yu melambai kepada mereka dan berkata sambil tersenyum, apakah kalian sedang berolahraga? Tidak ada yang menjawab Fang Yu. Fang Yu, aku mengagumi keberanianmu. Zheng Yan berdiri dengan tangan di belakang tangannya, menatap Fang Yu dan berkata dengan tatapan jijik. Saat ini, Fang Yu merasakan pemandangan dari belakang dan menoleh lagi. Dia kebetulan melihat Yang Yinzu. Mata mereka bertemu di udara. Mata Yang Yinzu sangat tajam dan penuh kebencian. Tapi tidak ada emosi di mata Fang Yu. Zheng Yan mendengus dingin, dan auranya meledak. Dia sedang berbicara dengan Fang Yu, tetapi Fang Yu sedang melihat sekeliling. Baginya, ini adalah rasa tidak hormat yang paling besar. Zheng Yan memandang perwakilan semua keluarga bangsawan di bawah panggung kompetisi dan berkata, kalian mundur. Saya tidak ingin ada yang terluka secara tidak sengaja. Setelah mendengar ini, semua orang mundur. Pada saat ini, Han Qi dan Han Tianyu kebetulan masuk ke kerumunan. Pada saat ini, seseorang memperhatikan kedatangan Han Qi, melangkah maju dan bertanya, Tuan Han, Anda juga di sini. Hahaha, cuma datang dan melihat keseruan, kata Han Qi sambil tersenyum. Menurutmu siapa yang akan menang dalam pertarungan ini? Pria itu bertanya. Sebelum Han Qi sempat menjawab pertanyaan tersebut, orang-orang di sekitarnya mulai berbicara setelah mendengar pertanyaan tersebut. Apakah perlu menanyakan pertanyaan ini? Apakah menurut Anda, Fang Yu bisa menang? Dengan latar belakang keluarga Zheng, bukan hanya seorang Fang Yu, bahkan jika 10 Fang Yu datang ke sini, mereka semua akan menemui jalan buntu. Aku juga merasa seperti itu. Menghadapi kekuatan mengerikan yang ditunjukkan oleh keluarga Zheng, tidak ada yang memiliki ilusi tentang Fang Yu. Han Qi hanya tersenyum dan melihat ke arah panggung kompetisi. Nak, seharusnya ada jiwa orang lain yang tersembunyi di dalam dirimu, kan? Zheng Yan melangkah ke arah Fang Yu dan berkata, mengapa menurutmu begitu? Kata Fang Yu sambil berdiri di sana. Karena saya tahu betul, bahwa tidak mungkin seorang pejuang di alam bawaan membunuh Wu Zun. Zheng Yan berkata dengan dingin. Jika Anda tidak memiliki kekuatan lain,
Bahkan jika Anda adalah seorang Grandmaster, Anda tidak akan bisa membunuh seorang Wu Zun, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Kalau begitu, aku hanya bisa mengatakan, bahwa kamu terlalu bodoh, kata Fang Yu sambil tersenyum. Zheng Yan menggelengkan kepalanya dengan nada menghina dan berkata, kamu tetap harus keras kepala bahkan ketika kamu akan mati. Saat dia berbicara, Zheng Yan maju selangkah lagi. Tetapi ketika dia mengambil langkah maju, sosoknya tampak menyusut 1 inci dan menghilang di tempatnya. Detik berikutnya, sosoknya muncul tepat di atas kepala Fang Yu. Zheng Yan menunjukkan senyuman dingin dan menyerang dengan telapak tangan ke arah Fang Yu. Bab 323. Ledakan. Dalam sekejap, posisi di mana Fang Yu berdiri tenggelam beberapa meter ke bawah. Retakan besar muncul di panggung kompetisi, dan asap serta debu ada di mana-mana. Bahkan perwakilan keluarga terkenal yang berada puluhan meter dari panggung kompetisi pun bisa merasakan tekanan yang menyesakkan. Inilah kekuatan dari Martial Saint. Hanya gerakan telapak tangan yang sederhana, memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mata semua orang kaget, menatap sosok Zheng Yan di udara. Pada saat ini, Zheng Yan seperti iblis, dengan wajah tegas, dan jubah hitam di tubuhnya sedikit berkibar tertiup angin. Fang Yu masih berdiri di panggung kompetisi, namun saat panggung kompetisi runtuh, dia terjebak di reruntuhan. Kamu masih bisa berdiri setelah menerima satu telapak tanganku dan tidak jatuh, itu bagus. Zheng Yan memandang Fang Yu dengan merendahkan dan berkata dengan dingin. Fang Yu tidak berkata apa-apa, dia menendang kakinya dan tubuhnya terlempar ke udara. Dalam sekejap, dia muncul di depan Zheng Yan, tangan kanannya mengepal. Pukulan ke arah dada Zheng Yan. Pupil mata Zheng Yan mengecil dan dia segera melangkah mundur. Kecepatannya sangat cepat sehingga beberapa bayangan muncul di langit. Namun kekuatan pukulan Fang Yu masih mengenai dia. Zheng Yan merentangkan tangannya ke depan. Kekuatan besar yang tak terlihat menyebar ke depan seperti gelombang air, menyentuh kekuatan tinju Fang Yu, melunakkan kekakuan dan melautkannya sepenuhnya. Saat ini, Fang Yu bergerak lagi, tubuhnya berkedip di udara. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan Zheng Yan dan meninju. Zheng Yan menghindar lagi. Tapi kali ini, Fang Yu sepertinya sudah memperkirakan gerakannya dan bergegas maju. Dalam situasi ini, Zheng Yan tidak bisa lagi menghindari pukulannya, jadi dia harus menamparkan telapak tangannya dan menerima pukulan itu dengan paksa. Ledakan. Suara keras muncul di udara, dan seluruh ruangan tampak bergetar. Zheng Yan terbang terbalik selama beberapa meter sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Dia memandang Fang Yu tidak jauh dari sana, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Kekuatan Fang Yu jauh melebihi ekspektasinya. Tangan kanannya, yang dia gunakan untuk menerima pukulan, terasa sakit. Dengan kekuatan fisik yang begitu kuat, tidak mengherankan jika dia bisa mengalahkan Wu Zun. Mata Zheng Yan berbinar. Sepertinya kamu tidak terlalu kuat. Fang Yu memandang Zheng Yan dan berkata dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Mendengar ini, Zheng Yan tidak bereaksi, namun ekspresi orang-orang yang mengawasinya berubah. Secara terang-terangan mengejek Martial Saint. Ini terlalu berani. Meskipun penampilan Fang Yu dalam menjatuhkan Zheng Yan dengan satu pukulan memang terlihat cukup kuat. Namun pertarungan baru saja dimulai, dan kekuatan Zheng Yan sebagai orang suci bela diri mungkin hanya terungkap kurang dari 10%. Jika Fang Yu mulai memprovokasi Zheng Yan sedini mungkin, konsekuensinya hanya akan membuat Zheng Yan marah dan membuat kematiannya semakin buruk. Kamu masih terlalu muda untuk marah. Banyak penonton yang menggelengkan kepala secara diam-diam. Tampaknya mengkonfirmasi pemikiran semua orang. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Zheng Yan berubah suram, dan aura yang sangat menakutkan muncul dari tubuhnya. Tubuhnya terasa seperti mendidih, dan gumpalan udara putih mengepul dari permukaan kulitnya. Setelah beberapa saat, kulit Zheng Yan berubah menjadi putih metalik dan perak. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Prajurit keluarga Zheng yang berdiri di sisi lain panggung kompetisi sangat bersemangat. Ini adalah salah satu teknik rahasia yang diwariskan sang master kepada mereka di keluarga Zheng. Teknik dominasi tubuh. Setelah Anda melatih keterampilan ini dengan sempurna, tubuh Anda bisa menjadi sekeras platinum. Pada saat yang sama, kekuatannya tidak ada habisnya. Satu pukulan bisa menghancurkan gunung. The Great Elder menggunakan teknik ini untuk menunjukkan bahwa dia marah. Fang Yu akan mati mengenaskan di bawah tangan besi tetua agung itu. Saat ini,
seluruh tubuh Zheng Yan dipenuhi dengan cahaya perak yang menyilaukan. Dia memandang Fang Yu, dengan niat membunuh di matanya, dan berkata dengan dingin, "Lanjutkan, bersaing dengan saya dalam keterampilan fisik." Saat dia berbicara, Zheng Yan bergegas menuju posisi Fang Yu. Bas! Tubuhnya melayang di udara dan mengeluarkan suara siulan. Sepertinya kekosongan telah terkoyak. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan Fang Yu, meninju dan menendang. Kecepatan serangannya sangat cepat, dengan setiap pukulan dan tendangan mengenai bagian yang fatal. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan menggerakkan lengan kanannya keluar untuk menahan pukulan Zheng Yan. Uff! Terdengar suara benturan logam yang teredam, membuat hati semua orang yang hadir bergetar. Zheng Yan mengangkat kaki kanannya dan hendak menendang perut Fang Yu. Fang Yu mengulurkan telapak tangan kirinya dan menunjukkan semuanya. Uff! Suara teredam lainnya. Serangan ofensif Zheng Yan juga dinetralkan. Namun serangan Zheng Yan tidak berhenti, melainkan dimulai seperti badai yang dahsyat. Karena adanya teknik tubuh Tyrant, keluarga Zheng lebih memperhatikan keterampilan fisik dibandingkan keluarga seni bela diri lainnya. Setiap seniman bela diri dari keluarga Zheng harus menguasai setidaknya 3 hingga 5 teknik tinju dan tubuh, yang dapat digunakan sebagai sarana pertarungan jarak dekat. Dan Zheng Yan adalah penguasa semuanya. Untuk memaksimalkan efek teknik tubuh Tyrant, ia telah berlatih berbagai teknik tinju dan teknik tubuh. Dapat dikatakan, bahwa dia telah menguasai semua teknik jarak dekat yang terkenal di Tiongkok dan dapat diteruskan ke dunia luar, dan dia telah mengintegrasikannya ke dalam gayanya sendiri. Dia sangat percaya diri. Dalam hal keterampilan bertarung jarak dekat, dia setidaknya berada di peringkat 3 teratas di dunia seni bela diri Tiongkok. Serangan Zheng Yan cukup sengit, dan kekuatan yang terkandung dalam setiap pukulan mencapai titik ekstrim. Keterampilan bertinjunya sulit dipahami, meninggalkan serangkaian bayangan di udara yang sulit ditangkap. Dan di bawah pukulannya, dia juga menggunakan keterampilan tubuhnya. Dapat dikatakan bahwa dia menyerang Fang Yu tanpa titik buta. Namun pembelaan Fang Yu membuat Zheng Yan merasa sedikit terguncang. Serangannya telah mencapai titik ini, tetapi tidak ada satu pukulan pun yang dapat mengenai Fang Yu. Gerakan Fang Yu cukup menyeramkan, dengan berbagai bagian tubuhnya berputar dengan berbagai cara untuk menghindari tinju dan tendangannya. Mereka berdua bertarung di langit di atas panggung kompetisi, tubuh mereka seperti kilat, dan bayangan di belakang mereka terus berdatangan. Orang-orang di bawah tidak dapat melihat dengan jelas pertarungan antara keduanya, mereka hanya dapat mendengar ledakan satu demi satu. Inilah ledakan sonik yang disebabkan oleh setiap pukulan. Hanya beberapa pukulan yang dikeluarkan, meledakkan tanah menjadi lubang satu demi satu. Di bidang penglihatan semua orang, hanya ada 2 bayangan buram yang berkedip di langit, dan bahkan identitas mereka sulit diidentifikasi. Aura martial Saint yang memancar dari Zheng Yan menyelimuti seluruh dunia, menyebabkan tekanan udara turun ke tingkat yang sangat rendah. Jika bukan karena orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu semuanya adalah pejuang dengan tingkat kultivasi yang tinggi, mereka mungkin tidak akan mampu bertahan lama. Ini benar-benar pertarungan antara dewa dan dewa, orang biasa seperti kita, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melihat dengan jelas. Seseorang menatap bayangan di udara, dengan wajah kusam, dan bergumam pada dirinya sendiri. Di atap villa di belakang panggung kompetisi, Yang Yinzu menatap pertarungan di udara, mengertakkan gigi. Dia sangat gugup dan ingin membantu secara langsung. Situasi hari ini, sedikit berbeda dari yang dia harapkan. Dia awalnya berpikir, bahwa Tetua Agung Zheng Yan dapat dengan mudah menghancurkan Fang Yu begitu dia mengambil tindakan. Namun kini nampaknya keduanya berimbang. Yang Yinzu tidak mengizinkan kejutan apapun. Dia ingin melihat Fang Yu mati. Dia tidak sabar untuk melihat Fang Yu mati kesakitan dengan matanya sendiri. Jika Fang Yu hidup 1 detik lagi, itu akan menjadi siksaan baginya dan penuh ketidakpastian. Mata Yang Yinzu memerah. Dia memandang Zheng Xiuchen dan berkata dengan suara yang dalam, "Xiuchen, biarkan para prajurit itu mengambil tindakan bersama. Jangan buang waktu." Zheng Xiuchen menoleh untuk melihat Yang Yinzu, melihat ekspresinya, mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, dan berkata dengan nyaman, "Yinzu, jangan khawatir. Tetua Agung sudah terlalu lama mengasingkan diri. Sekarang dia harus meregangkan dulu otot-otot dan tulang-tulangnya. Dia sedang mempermainkan Fang Yu. Jangan khawatir, bahkan jika dewa turun ke bumi hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Fang Yu. Dia pasti akan mati, dan dia pasti akan mati tragis seperti yang kamu inginkan."
Setelah mendengar kata-kata Zheng Xiuchen, ekspresi Yang Yinzu menjadi lebih lembut. Di langit, Fang Yu masih menghindari setiap pukulan dari Zheng Yan. Jika kamu tidak berubah, aku akan melawan. Ini cukup membosankan, kata Fang Yu malas. Bagi Zheng Yan, kalimat ini hanyalah ejekan belaka. Kemarahan berkobar di dada Zheng Yan. Serangannya menjadi semakin sengit, setiap serangan meledak seperti guntur, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan segalanya. Tapi Fang Yu masih menghadapinya dengan mudah. Saat ini, kepercayaan diri Zheng Yan telah berkurang setengahnya. Serangan saat ini adalah serangan pamungkas yang bisa dia lakukan saat ini. Tapi dia masih tidak bisa menyentuh sehelai rambut pun Fang Yu. Setiap pukulannya mengandung kekuatan tertinggi, tapi hanya bisa mengenai udara. Hal ini membuatnya sedikit putus asa. Yah, sepertinya kamu tidak punya trik baru, kata Fang Yu ringan. Matilah kamu. Zheng Yan berteriak dingin dan memukul dada Fang Yu dengan tangan kanannya lagi. Fang Yu berbalik ke samping untuk menghindari pukulan itu, pindah ke sisi Zheng Yan, dan menamparkan pinggang Zheng Yan dengan telapak tangannya. Zheng Yan, yang tadinya fokus menyerang, segera berubah menjadi bentuk bertahan untuk sementara waktu. Uff! Dengan suara teredam, tubuh Zheng Yan jatuh ke platform kompetisi di bawah seperti bola meriam. Ledakan. Seluruh panggung kompetisi meledak seketika, dengan puing-puing beterbangan. Fang Yu menukik ke arah Zheng Yan di tanah, menyatukan kedua kakinya, dan turun. Cahaya bintang Jue. Wajah Zheng Yan sedikit berubah, dia mengucapkan formula di mulutnya, membuat formula dengan tangannya, dan mendorong ke atas. Seberkas gelombang energi yang mengandung kekuatan destruktif meledak ke arah Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak berusaha bersembunyi, tapi tetap melangkah ke arah Zheng Yan. Ledakan. Detik berikutnya, sosok Fang Yu diliputi oleh pancaran energi yang dipancarkan oleh Zheng Yan. Senyum sinis muncul di wajah Zheng Yan. Namun begitu senyumannya muncul, dia langsung membeku, karena aura Fang Yu masih menyerangnya. Ledakan. Detik berikutnya, kaki Fang Yu menginjak dada Zheng Yan dengan keras. Ledakan. Tubuh Zheng Yan langsung tenggelam ke tanah. Tanah berguncang, dan tanah dalam radius 100 meter runtuh. Penonton gempar dan mundur. Asap dan debu beterbangan, menutupi seluruh ruangan. Saat ini, Zheng Yan terbaring puluhan meter di bawah tanah. Kaki Fang Yu masih menginjak dada Zheng Yan. Tubuh Zheng Yan, yang bersinar dengan cahaya perak di dadanya, retak satu demi satu, dan kemudian tiba-tiba roboh. Uff! Zheng Yan memuntahkan seteguk darah dan menatap Fang Yu dengan wajah pucat. Hanya ada ketakutan di matanya. Saat ini, seluruh tubuh Fang Yu diselimuti cahaya kemasan. Bab 324. Anak ini, keberadaan macam apa yang tersembunyi di dalam dirinya? Zheng Yan sangat terkejut. Jika dia baru saja terkena teknik cahaya bintang, prajurit lain manapun, termasuk mereka yang juga berada di alam bela diri Sein, maka akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Tapi bukan saja Fang Yu tidak terluka, dia dengan mudah menembus teknik cahaya bintang dan menginjak dadanya, menghancurkan tubuhnya. Fang Yu menatap Zheng Yan dan berkata dengan tenang, kamu benar-benar lemah, jauh lebih lemah dari yang aku kira. Bertemu lagi dengan biksu jiwa yang baru lahir setelah bertahun-tahun, Fang Yu awalnya menantikan pertempuran ini. Dia awalnya berpikir bahwa lawannya setidaknya akan mengizinkannya untuk berusaha lebih keras. Namun jika menyangkut pertarungan sesungguhnya, ia merasa Zheng Yan tidak berbeda dengan ahli bela diri lainnya, bahkan jauh kalah dengan Yuntian yang belum lama ia temui di Pulau Kowloon. Para biksu hari ini benar-benar tidak ada bandingannya dengan mereka dulu. Fang Yu menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Dia melepaskan kakinya dari dada Zheng Yan. Memanfaatkan kesempatan ini, Zheng Yan membanting tangannya ke tanah dan meluncurkan tubuhnya ke atas ke langit. Dia dengan cepat membuka jarak puluhan meter dari Fang Yu dan kembali ke tanah. Ketika semua orang di lapangan melihat Zheng Yan, ekspresi mereka berubah. Karena saat ini, wajah Zheng Yan pucat dan darah mengucur dari sudut mulutnya, sepertinya dia tidak berada dalam situasi yang baik. Sebagai martial Sein pertama yang dipromosikan di Huaibei dalam beberapa dekade terakhir, Zheng Yan sebenarnya terluka. Lawannya, di permukaan, hanyalah seorang pejuang alam Xiantian. Penatua yang hebat. Sekelompok prajurit keluarga Zheng di samping panggung kompetisi berbicara dan ingin mendekat. Zheng Yan menatap mereka dan berkata dengan dingin, kalian tidak perlu mengambil tindakan tanpa perintahku. Sebagai orang suci bela diri, Zheng Yan memiliki martabatnya.
Terlebih lagi, dengan begitu banyak orang dari keluarga besar seni bela diri di Huaibei yang menonton, Zheng Yanchai menggunakan seluruh kekuatan keluarga Zheng untuk mengepung Fang Yu tidak lama setelah pertarungan dengan Fang Yu. Itu tidak bisa dibenarkan. Jika masalah ini tersebar, pasti akan membuat orang lain memandang rendah keluarga Zheng. Zheng Yan berdiri di udara, memandang Fang Yu di bawah tanah, matanya berubah. Dia tahu bahwa dia masih meremehkan kekuatan Fang Yu. Tuan yang bersembunyi di tubuh Fang Yu, identitas aslinya jelas tidak sederhana. Namun saat ini, dia tidak perlu memikirkan identitas pihak lain. Dalam situasi saat ini, satu-satunya pilihan adalah menggunakan teknik terkuat. Hari ini, dia harus membunuh Fang Yu dan memberitahu semua orang yang hadir, apa itu Santo Bela Diri. Biarkan keluarga besar seni bela diri di Huaibei menundukkan kepala mereka dengan sukarela. Tubuh Zheng Yan terus meninggi, mencapai jarak sekitar 70 atau 80 meter dari tanah. Fang Yu, keterampilan fisikmu sangat kuat. Kamu terlalu lemah, kata Fang Yu ringan. Zheng Yan mendengus dingin dan berkata, itu dia. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan keterampilan fisik paling ekstrim. Dia berdiri di udara, melantunkan mantra, dan meletakkan kedua tangannya di depan dadanya. Semua orang di lapangan melihat tindakan Zheng Yan dengan keraguan di wajah mereka. Tetua keluarga Zheng, apa yang kamu lakukan? Tapi prajurit keluarga Zheng di sisi lain menunjukkan kegembiraan saat ini. Tetua Agung akan menggunakan metode rahasia legendaris. Teknik rahasia terkuat yang ditinggalkan oleh ahli itu saat itu. Sebuah teknik rahasia yang hanya bisa dikuasai oleh para santo bela diri ke atas. Saat semua orang berbicara, aura agung menyelimuti dunia, berpusat pada tubuh Zheng Yan, dan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, awan di langit mulai bergerak dan perlahan berkumpul di atas kepala Zheng Yan. Ups! Setelah beberapa detik, seluruh tubuh Zheng Yan dipenuhi cahaya menyilaukan. Tubuhnya sepenuhnya diselimuti cahaya, dan dia tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Dia berdiri tinggi di langit, seperti matahari. Ledakan. Seluruh tanah berguncang. Kekuatan besar seperti gunung menyelimuti sekeliling. Orang-orang di tanah berseru dan terus mundur. Yang Yinzu dan Zheng Xiuchen di kejauhan juga merasakan tekanan yang datang. Kita harus mundur sedikit, kata Zheng Xiuchen, membawa Yang Yinzu dan segera mundur. Hanya kelompok prajurit inti dari keluarga Zheng yang masih berdiri di tempatnya. Lusinan prajurit di atas level Grandmaster semuanya melepaskan budidaya mereka untuk membentuk perisai untuk menahan kekuatan besar ini. Di bawah tanah, Fang Yu memandang Zheng Yan di langit dengan mata sedikit tegas. Akhirnya menarik. Di udara di mana tidak ada yang bisa melihatnya, sosok bayi terbentuk di depan Zheng Yan. Ini adalah jiwa yang baru lahir di dalam tubuh biksu tahap jiwa yang baru lahir. Jiwa yang baru lahir menetas dari ramuan emas. Dapat dikatakan bahwa disinilah seorang biksu panggung Yuanying menghabiskan seluruh hidupnya. Sekarang, ia dipanggil keluar dari tubuhnya oleh Zheng Yan. Jiwa yang baru lahir, bersinar dengan cahaya keemasan, mulai berkembang perlahan. Tak lama kemudian, garis besarnya menjadi sebesar milik Zheng Yan. Kemudian, ia perlahan mendekati Zheng Yan dan menyelimuti seluruh tubuh Zheng Yan. Ledakan. Saat keduanya tumpang tindih, gelombang udara yang sangat kuat menyebar keluar. Ledakan. Bangunan dalam radius 1 km langsung terguncang oleh gelombang udara ini. Sekelompok perwakilan dari keluarga bangsawan besar yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu begitu ketakutan hingga mereka berseru berulang kali. Beberapa orang bahkan ingin melarikan diri dari keluarga Zheng. Di antara kerumunan, Han Qi melihat sosok yang seterang matahari di langit, hanya dengan keterkejutan di wajahnya. Dia tidak menyangka kekuatan Zheng Yan bisa mencapai tingkat ini. Apakah ini Martial Saint? Tidak untuk dikacaukan. Sama sekali tidak boleh dikacaukan. Han Qi tahu bahwa setelah hari ini, sikap keluarga Han terhadap keluarga Zheng pasti akan berubah. Dari sudut pandang saat ini, bahkan jika ada tetua di keluarga Han yang dapat menerobos ke alam Martial Saint, kemungkinan besar mereka bukanlah lawan Zheng Yan. Latar belakang seni bela diri keluarga Zheng sangat kuat. Saat ini, Chen Nansheng dan Chen Yi, kepala keluarga Chen, baru saja masuk ke rumah keluarga Zheng dan melihat gerakan aneh di dunia dari kejauhan. Merasakan sesak napas yang mengerikan di udara, wajah Chen Nansheng menjadi sangat serius. Lebih dari sebulan yang lalu, keluarga Zheng mengadakan jamuan makan untuk memberi selamat kepada Zheng Yan atas terobosannya menjadi Martial Saint dan keberhasilannya keluar dari pengasingan.
Keluarga Chen tidak mengirim siapapun untuk menghadiri jamuan makan itu. Itu adalah keputusan Chen Luo. Chen Luo percaya bahwa keluarga Chen tidak perlu takut pada keluarga Zheng. Karena tidak butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke ranah martial Sein. Saat itu, Chen Luo yakin bahwa dia dapat menekan semua keluarga besar seni bela diri di Huaibei. Namun sekarang, melihat kekuatan Zheng Yan dengan matanya sendiri, Chen Nansheng kehilangan kepercayaan dirinya. Meskipun dia tidak melihat Zheng Yan mengambil tindakan, momentum ini saja sudah cukup untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Di langit, cahaya di tubuh Zheng Yan berangsur-angsur menghilang. Segera, semua orang melihat seperti apa dia saat ini. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan energi lain, matanya semerah darah, wajahnya ilusi, dan seluruh tubuhnya seperti api merah menyala, dengan gelombang energi yang mendidih. Zheng Yan tidak lagi terlihat seperti manusia, tapi seperti dewa ganas dari zaman kuno. Dia membuka tangannya dan meraung ke arah langit. Mengaum. Awan yang berkumpul di langit hancur oleh aumannya. Pada saat yang sama, tanah juga terkena dampaknya, dan tanah datar yang semula utuh tiba-tiba retak. Setelah meraung, Zheng Yan menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Fang Yu di bawah tanah, dan semburan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Us! Dia menghadap ke bawah dan terbang menukik. Dari tempat dia memulai, ruangan itu sepertinya terkoyak, dan semburan suara keras meletus. Dalam sekejap, Zheng Yan bergegas ke depan Fang Yu. Fang Yu segera merasakan semburan panas, datang ke arahnya. Mengaum. Zheng Yan meraung marah dan memukul kepala Fang Yu dengan cakarnya. Tangan kanannya juga terbakar saat ini, dengan api merah beterbangan di setiap jarinya. Ledakan. Kepala Fang Yu dipukul tepat, dan tubuhnya terbanting ke belakang ke tanah. Zheng Yan terus mengejar menuju posisi Fang Yu, melakukan tembakan gila-gilaan. Saat ini, dia menyerang lebih cepat dari sebelumnya, dan kekuatan yang terkandung dalam setiap pukulan bahkan lebih kuat. Boom, boom, boom. Ada suara keras dari bawah tanah, dan tanah dalam jarak beberapa ratus meter berguncang. Zheng Yan meraih lengan Fang Yu dan mencekramnya dengan keras, mencoba mematahkan lengan Fang Yu. Jangan repot-repot, itu tidak bisa dipatahkan, kata Fang Yu ringan. Seolah marah dengan kata-kata Fang Yu, Zheng Yan membuka mulut ilusinya dan meletakkan pinggangnya di lengan Fang Yu. Klik. Terdengar suara teredam, dan lengan Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, tapi dia tetap tidak terpengaruh. Zheng Yan meraung marah, meraih lengan Fang Yu, dan mengayunkannya ke langit. Us! Fang Yu dengan cepat terbang ke langit. Ledakan. Zheng Yan menendang kakinya, seperti roket yang lepas landas ke langit, dan langsung mendekati Fang Yu. Kemudian, dia sekali lagi melancarkan serangan yang hampir menggigit terhadap Fang Yu. Bang! 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 Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Fang Yu, disertai dengan suara teredam dan raungan seperti monster dari Zheng Yan. Fang Yu dipukuli dengan sangat keras hingga dia tidak bisa berhenti di udara. Di mata semua orang di lapangan, ini adalah pembantaian telanjang. Fang Yu tidak punya kekuatan untuk melawan. Ya Tuhan, tragis sekali. Aku khawatir, Fang Yu ini sudah tidak berwujud manusia lagi, kan? Aku merasa tetua-tertua keluarga Zheng bahkan akan memakannya hidup-hidup. Perwakilan keluarga bangsawan yang telah mundur jauh-jauh tampak pucat dan berbisik. Di tengah kerumunan, wajah Qin Lang menjadi pucat. Saat pertama kali melihat Zheng Yan terluka, dia mengira Fang Yu sudah menang. Tak disangka, ledakan kemarahan Zheng Yan berikutnya akan sangat dahsyat. Menilai dari situasi saat ini, Fang Yu tidak mampu melawan Zheng Yan dalam kondisi ini. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menelepon kakek? Qin Lang sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Di sisi lain, Zheng Xiuchen dan Yang Yinzu tersenyum ceria di wajah mereka. Yang Yinzu, khususnya, matanya terbuka lebar dan senyum kejam dan tak terkendali di wajahnya. Itu dia. Bunuh dia. Pukul dia sampai mati. Biarkan dia mati dengan kematian yang sangat menyakitkan. Yinzu, jika ini terus berlanjut, tubuh Fang Yu mungkin tidak akan utuh, kata Zheng Xiuchen bercanda. Tidak masalah. Aku hanya ingin melihat pemandangan ini. Semakin menyedihkan kematian Fang Yu, semakin baik. Tubuh itu tidak penting. Tidak ada yang penting. Yang Yinzu meraung. Dia sangat bersemangat dan matanya merah. Ayah, saudara laki-laki, rasa sakit yang kamu derita, Fang Yu akan menanggungnya 10 kali, 100 kali atau lebih hari ini.
Aku akhirnya bisa membalaskan dendam kalian. Yang Yinzu menatap Fang Yu yang dipukuli di langit, dan sangat gembira hingga dia menitikkan air mata. Di langit, Zheng Yan kembali memukul dada kiri Fang Yu dengan cakarnya. Dia ingin menghancurkan hati Fang Yu. Namun seperti sebelumnya, dia masih belum bisa menembus tubuh Fang Yu. Bagi orang luar, Fang Yu dipukuli dengan kejam oleh Zheng Yan. Namun nyatanya, setiap pukulan yang dilakukan Zheng Yan pada Fang Yu, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Fang Yu. Hal ini membuat Zheng Yan semakin ketakutan, dan pada saat yang sama, dia menjadi semakin marah, dan batas atas kekuatannya terus meningkat. Ah! Zheng Yan meraih bahu Fang Yu lagi dan mengulurkan tangan untuk mencekik leher Fang Yu. Oh, aku masih belum bisa mengeluarkan darahku. Aku ingin tahu apakah darahku berwarna emas sekarang. Saat ini, Fang Yu tiba-tiba menghela nafas dan berkata. Setelah dipukuli dengan kejam satu demi satu, kecuali beberapa pakaiannya yang compang camping, kulit Fang Yu masih utuh dan tidak setetes darah pun tertumpah. Matilah kau. Zheng Yan mengulurkan tangan kanannya yang menyala-nyala, meraih leher Fang Yu, dan berusaha sekuat tenaga untuk mematahkan tulang leher Fang Yu. Tapi, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa melakukannya. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi sayang sekali kamu tidak memanfaatkannya, jadi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Fang Yu berkata dengan nada tenang, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan kanannya, meraih lengan kanan Zheng Yan, dan menariknya ke bawah. Klik. Terdengar suara retakan tulang yang tajam. Mengaum. Zheng Yan meraung keras. Pada saat ini, Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih kepala Zheng Yan, meninju pipinya terlebih dahulu, lalu menggabungkan tinjunya dan memukulnya dengan keras. Ledakan. Tubuh Zheng Yan yang terbungkus api merah, jatuh ke tanah seperti meteorit, dan suara keras terdengar, menyebabkan tanah berguncang. Semua orang terkejut. Terutama Yang Yinzu, ekspresi wajahnya langsung membeku saat melihat pemandangan ini. Bab 325. Apa yang sedang terjadi di sini? Fang Yu dipukuli terus-menerus oleh Zheng Yan yang berada dengan kondisi yang sangat kejam, bahkan jika dia tidak mati, dia pasti terluka parah bukan? Tidak ada yang bisa membayangkan, bahwa Fang Yu, yang telah dipukuli tanpa kekuatan untuk melawan, tiba-tiba melawan dan menghancurkan Zheng Yuan ke tanah. Sepertinya dia tidak memiliki luka apapun di tubuhnya. Pada saat ini, beberapa orang yang bermata tajam mengetahui hal ini dan berkata dengan terkejut. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang terfokus pada Fang Yu di langit. Kemudian, mereka menemukan bahwa kecuali pakaian yang sedikit compang camping di tubuh Fang Yu, tidak ada darah yang mengalir dari luka apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang ada hanya keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata semua orang. Begitu banyak dari mereka yang menyaksikan Zheng Yan memukuli Fang Yu dengan kejam dengan mata kepala sendiri. Setiap pukulan di tubuh Fang Yu menimbulkan suara yang menggetarkan hati. Dengan kekuatan Zheng Yan saat ini, setiap pukulan bisa menyebabkan kerusakan besar. Dan Fang Yu menderita puluhan pukulan dan bahkan tidak menumpahkan setetes darah pun. Ini di luar akal sehat. Ledakan. Tepat ketika semua orang merasa ngeri, Zheng Yan naik ke langit lagi di lubang besar di depan. Tubuh yang terbakar api merah dengan cepat mendekati Fang Yu, dan pada saat yang sama, dua bola api mengembun di cakarnya. Ah! Zheng Yan sangat marah hingga dia mengeluarkan suara gemuruh yang serak. Menghadapi Zheng Yan yang mendekat dengan cepat, Fang Yu dengan tenang mengangkat kakinya. Zheng Yan bergegas ke arah Fang Yu dan ingin menekan api di cakarnya pada Fang Yu. Tangan kanannya yang dipatahkan oleh Fang Yu tampak normal. Memanggil jiwa yang baru lahir di dalam tubuh keluar dari tubuh, menggunakan kekuatan jiwa yang baru lahir untuk memberkati tubuh dan meningkatkan kecepatan dan kekuatan tubuh. Saya tidak menyangka, bahwa orang-orang masih menggunakan teknik bunuh diri semacam ini, dan itu juga membuat orang kehilangan akal sehatnya. Fang Yu menendang Zheng Yan di depannya. Sebelum bola api di cakar Zheng Yan sempat menyentuh Fang Yu, seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam. Fang Yu melangkah maju, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju dada Zheng Yan. Ledakan. Zheng Yan terjatuh lagi dengan cepat. Zheng Yan, yang terjatuh, membuka mata merah cerahnya dan menatap Fang Yu di atasnya. Setelah menggunakan teknik rahasia, kekuatannya akan meroket seiring dengan amarah di hatinya. Sekarang, dia sangat marah. Momentum Zheng Yan meledak, dia menstabilkan tubuhnya yang jatuh dengan cepat, dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Namun meski begitu, saat dia mendarat, tanah di bawah kakinya masih retak.
Inilah kekuatan mengerikan yang dia miliki sekarang. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah menghancurkan segala sesuatu di sekitar sini. Perwakilan keluarga bangsawan besar di belakang tidak bisa menahan pukulannya. Namun setelah melawan Fang Yu dalam pertarungan jarak dekat, dia tetap tidak bisa melukai Fang Yu. Tubuh fisik Fang Yu jauh melebihi imajinasinya. Karena kamu tidak bisa terluka dalam pertarungan jarak dekat, gunakan sihir. Gunakan sihir itu. Kemarahan di dada Zheng Yan membara hingga ekstrim, sehingga ia mulai kehilangan sedikit kewarasannya. Saat ini, dia tidak peduli tentang apapun, dia hanya ingin membunuh Fang Yu. Zheng Yan berdiri di tanah, mengangkat kepalanya, membuat gerakan tangan, dan membidik Fang Yu di udara. Ledakan. Tangan Zheng Yan meletus dengan kekuatan yang mengerikan, dan gelombang udara yang kuat menyebar ke segala arah. Us! Nyala api mengembun di antara kedua tangannya. Nyala api membesar dengan cepat, dan seringai muncul di dalamnya. Nafas kehancuran menyebar. Bahkan setiap orang yang berdiri 100 meter jauhnya merasa gemetar. Ini. Bahkan para prajurit dari keluarga Zheng menjadi pucat saat ini. Penatua Agung akan menggunakan teknik penghancuran surga. Segera mundur. Segera mundur. Setidaknya 500 meter jauhnya. Pada saat ini, tetua kedua yang berdiri di depan mengubah wajahnya dan berteriak. Ya. Para prajurit keluarga Zheng sadar dan segera mundur. Tetua kedua dan tetua keempat saling memandang dan melihat kengerian di mata satu sama lain. Adegan itu menjadi sedikit di luar kendali. Mereka tidak menyangka Zheng Yan akan terpaksa menggunakan trik ini. Teknik penghancuran surga. Ini adalah teknik rahasia terakhir yang diserahkan kepada keluarga Zheng oleh tuannya saat itu. Seorang ahli pernah mengatakan kepada mereka, bahwa teknik penghancuran surga tidak boleh digunakan kecuali sampai saat-saat terakhir. Karena kekuatan teknik ini cukup untuk memusnahkan segala sesuatu dalam radius beberapa ratus meter, dan tidak ada kehidupan yang bisa lolos. Bahkan orang yang menggunakan teknik penghancuran surga akan mendapat serangan balik dan mati. Jika Zheng Yan dalam kondisinya saat ini dan menggunakan teknik penghancur surga, kekuatannya hanya akan menjadi lebih menakutkan. Jika Anda tidak mundur tepat waktu, semua orang yang hadir akan menderita. Segera mundur. Segera mundur. Tetua kedua dari keluarga Zheng berteriak menggunakan energi aslinya, dan suaranya mencapai telinga semua orang yang hadir. Dari nada ketakutan dan kegembiraan dari tetua kedua keluarga Zheng dan aura kehancuran di langit, semua orang tahu bahwa bahaya akan datang. Perwakilan keluarga bangsawan besar berlari kembali seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Sebelum datang ke keluarga Zheng, mereka semua mengira hari ini hanya untuk menyaksikan pembantaian sepihak dan melihat gaya santo bela diri keluarga Zheng. Mereka tidak pernah menyangka situasinya akan berkembang hingga saat ini. Bahkan nyawa orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu berada dalam bahaya. Kedua orang di panggung kompetisi ini sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan orang-orang ini. Pertarungan nyata antara dewa dan manusia terjadi. Yinzu, ayo cepat mundur. Zheng Xiuchen berkata pada Yang Yinzu yang ada di sampingnya. Tidak, aku ingin menyaksikan Fang Yu mati dengan mataku sendiri. Yang Yinzu menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menatap Fang Yu. Dia bisa merasakan kekuatan destruktif yang terkandung dalam pukulan Zheng Yan. Pukulan ini pasti akan membunuh Fang Yu. Dia ingin melihat ini dengan matanya sendiri. Dia ingin melihat Fang Yu berubah menjadi abu dan diledakkan hingga tidak ada sisa pun yang tersisa. Dengan cara ini, mimpi buruk di hatinya akan terhapuskan. Terlalu berbahaya di sini. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Tetua kedua bertanya kepada kita, Zheng Xiuchen masih ingin berbicara, tetapi tiba-tiba merasakan napas aneh datang dari udara di depannya. Setelah mengalihkan pandangannya, Zheng Xiuchen melihat pedang patah, muncul di tangan Fang Yu di udara. Bila pedang ini patah, dan ada cahaya biru samar pada pedang itu. Dan aura aneh itu terpancar dari pedang patah ini. Itu adalah kekuatan pemusnahan lagi, kamu benar-benar tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang lain. Fang Yu memegang pedang yang patah dan memandang ke arah Zheng Yan yang telah mengembunkan api di tanah hingga seukuran kepalan miliknya. Tidak apa-apa, pedang Tiandao ini dirancang untuk membunuh binatang buas. Ekspresi Fang Yu acuh tak acuh, dan tidak ada sedikit pun emosi di matanya saat dia menatap Zheng Yan. Dia mengepalkan pedang patah di tangannya, dan cahaya biru pada pedang patah itu menjadi sedikit lebih menyilaukan. Aku sudah bertahun-tahun tidak menggunakannya. Fang Yu meletakkan pedang yang patah itu di depan matanya dan melihatnya dengan hati-hati. Jika Qin Lang bisa melihat pedang yang patah saat ini,
dia akan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Pedang patah, yang awalnya berkarat dan tampak seperti besi tua, kini bersinar dengan kecemerlangan ilahi. Noda karat itu benar-benar hilang, digantikan oleh cahaya dingin milik senjata suci. Meskipun pedang ini hanyalah pedang patah, pedang ini dapat memberikan aura yang lebih kuat kepada orang daripada pedang utuh. Di tanah, api di tangan Zheng Yan telah meluas hingga lebih besar dari bentuk manusia. Aura pemusnahan itu telah mencapai titik ekstrimnya. Fang Yu, mati. Zheng Yan mengertakkan giginya, dan api di tangannya meledak, berubah menjadi naga api dan menembak langsung ke arah Fang Yu di langit. Ledakan. Pukulan mundurnya menghancurkan tanah tempat Zheng Yan berada. Mendengar getaran dari belakang, banyak orang berhenti, berbalik, dan memandang ke langit di kejauhan. Mereka melihat naga api berisi kekuatan pemusnahan naik ke udara dan hendak menyentuh Fang Yu. Saat ini, Fang Yu tidak menghindar. Ini sudah berakhir. Melihat pemandangan ini, pikiran ini muncul di benak setiap orang. Jika terkena serangan tingkat ini secara langsung, bahkan dewa pun akan binasa. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba melambaikan pedang patah di tangannya. Bas! Seruan pedang bergema di langit, menembus ke dalam hati semua orang. Sebuah lubang gelap muncul di udara tempat pedang patah itu lewat. Pisahkan ruangnya. Di saat yang sama, energi pedang besar seperti bulan sabit dengan cahaya biru muncul. Bulan sabit ini meluncur langsung menuju naga api di depannya. Keduanya bertabrakan di udara. Us! Hampir dalam sekejap, energi pedang seperti bulan sabit menembus naga api dan melewati bagian tengah naga api. Energi pedang bergerak maju dengan ganas, membelah seluruh naga api menjadi dua. Zheng Yan, yang berada di bawah tanah, membuka matanya lebar-lebar saat dihadapkan pada energi pedang cahaya biru yang mengalir ke arahnya. Kakinya seperti tersedot ke tanah dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali.